Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mohon untuk ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, Ibu mau minta tolong kepada kalian untuk lihat depan, belakang, kiri, kanannya. Apakah ada temannya yang tidak masuk? Aduh, kenapa nih? Kita doain cepat sembuh ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya nih, untuk minggu sebelumnya, apakah ada yang tahu mengenai materi apa? Oke, ada yang tahu bunyi dari hukum Archimedes? Angkat tangan. Oke, untuk Tina. Jadi bunyi hukum Archimedes itu adalah sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke permukaan cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas. Besarnya sama dengan yang dipindahkan oleh benda tersebut, Bu. Oke, terima kasih Nak Tina. Beri tepuk tangan dulu. Untuk teman-teman yang lain pasti masih paham kan dengan materi hukum Archimedes? Baiklah, untuk materi sekarang kita mengenai materi tegangan permukaan, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengaplikasikan serta menerapkan konsep tegangan permukaan dalam menyelesaikan permasalahannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih serangga ini tidak tenggelam saat berada di permukaan air seperti di gambar? Ada yang tahu? Oke. Baiklah, kalau gitu kita akan jawab melalui materi yang akan kita pelajari ya, biar kita tahu jawabannya. Nah, tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh selaput elastis. Di mana mengapa sih tegangan permukaan itu terdapat pada zat cair? Karena adanya gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel-partikel yang sejenis yang ada di permukaan zat cair tersebut. Oke anak-anak, perhatikan gambar di depan ini ya. Nah, pada gambar di depan ini terdapat dua partikel, yaitu partikel A, mana partikel A mewakili partikel yang berada di dalam zat cair, dalam permukaan zat cair. Sedangkan untuk partikel B-nya, yaitu partikel yang mewakili partikel ada di permukaan zat cairnya. Untuk partikel A, partikel yang ditarik oleh gaya yang sama besarnya dengan partikel-partikel sejenisnya. Nah, seperti di gambar ini. Oleh karena itu, resultan gaya yang bekerja pada partikel A sama dengan 0, sehingga di dalam zat cair tidak ada tegangan permukaannya. Bagaimana dengan partikel B? Partikel B, partikel yang ditarik oleh gaya samping dan bawahnya. Tetapi partikel B itu tidak ditarik ke atas karena pada partikel B tidak ada permukaan zat cairnya. Oleh karena itu, akibat pada permukaan zat cair terdapat resultan gaya yang arahnya ke bawah. Resultan gaya ini menyebabkan lapisan atas yang ada di permukaan zat cair akan tertutup oleh selaput elastis. Itulah kenapa serangga itu bisa dapat berada di permukaan zat cair karena tertutup oleh selaput elastis. Oke, selanjutnya itu mengenai persamaan tegangan permukaan, yaitu melalui rumus gamma sama dengan P per D, dengan gamma sama dengan tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, dan V sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan D sama dengan panjang permukaan tempat gaya bekerja dengan satuan meter. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Belum. Kita lanjut ya. Nah, materi selanjutnya itu mengenai faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan, yaitu ada jenis molekul. Tegangan permukaan sangat dipengaruhi oleh jenis molekul yang membentuk zat cair tersebut. Molekul dengan gaya tarik antar molekul atau gaya kohesi yang kuat seperti air cenderung memiliki tegangan permukaan yang lebih tinggi. Dua, yaitu suhu, di mana tegangan permukaan biasanya berkurang seiring dengan meningkatnya suhu. Ini terjadi karena adanya suhu yang lebih tinggi. Molekul-molekul zat cair memperoleh energi kinetik yang lebih tinggi, sehingga gaya tarik antar molekul atau gaya kohesinya menjadi lebih lemah dan menyebabkan penurunan tegangan permukaan. Adapun keberadaan zat terlarut. Penambahan zat terlarut seperti surfaktan ini seperti sabun, deterjen ya, dalam suatu cairan dapat mengurangi tegangan permukaan. Surfaktan mengganggu interaksi antar molekul cairan dengan mengurangi gaya di permukaan cairan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke video ya. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Tegangan permukaan yang bisa kita amati. Di antaranya, pertama, serangga yang bisa berjalan di permukaan air tanpa tenggelam. Serangga seperti semut air atau capung dapat berjalan di atas permukaan air tanpa tenggelam karena tegangan permukaan air cukup kuat untuk menopang berat tubuh serangga. Tegangan permukaan bertindak seperti kulit cairan yang kuat untuk menahan benda kecil di atasnya tanpa tenggelam. Kedua, tetesan air yang jatuh dari keran berbentuk bola. Air membentuk tetesan bola karena adanya tegangan permukaan yang menyebabkan molekul-molekul air di permukaan saling tarik-menarik dan ini meminimalkan luas permukaan. Ketiga, tetesan embun yang jatuh pada sarang laba-laba juga berbentuk bola. Akibat tegangan permukaan, embun yang jatuh pada sarang laba-laba juga berbentuk bola. Dengan bentuk seperti itu, embun dapat mempersempit daerah permukaan. Keempat, silet tipis dapat mengapung di atas permukaan air. Bentuk silet yang tipis dan datar memungkinkan penyebaran gaya pada area permukaan yang lebih luas. Ketika silet terletak di permukaan air, gaya yang dihasilkan oleh tegangan permukaan terdistribusi ke seluruh permukaan silet. Hal ini membantu mengurangi tekanan persatuan luas dan memungkinkan silet tetap mengapung. Kelima, penjepit kertas dapat mengapung di atas permukaan air. Pada permukaan air, molekul-molekul air saling tarik-menarik dengan gaya kohesi yang cukup kuat. Ini menciptakan semacam kulit di permukaan air yang cukup tangguh untuk menopang benda-benda ringan yang tidak terlalu berat, termasuk penjepit kertas. Keenam, buih sabun yang terbentuk saat kita mencuci atau bermain gelembung sabun. Tegangan permukaan air berkurang saat ada sabun atau deterjen, karena molekul-molekul surfaktan mengurangi gaya kohesi antar molekul air. Hal ini memungkinkan air membentuk gelembung atau busa sabun yang lebih stabil dan ringan. Molekul-molekul sabun ini membentuk lapisan tipis di sekitar gelembung yang menahan udara di dalamnya. 7. Penggunaan sabun. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Tolong anak-anak perhatikan soalnya di depan. Di mana diketahuinya D sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 cm 4 meter, M meter, massa sama dengan 2 gram sama dengan 0,02 kg, dan gravitasinya yaitu sama dengan 10 meter sekon per, di mana ditanyanya yaitu tegangan permukaan yaitu gamma. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan rumus persamaan tegangan permukaan ya, yaitu gamma sama dengan P per D. Nah, karena kita menggunakan contoh soal sebuah jarum, jadi W per D sama dengan M dikali G sama dengan D. Nah, itu kita kali dan bagi ya, dan menghasilkan nilai gamma sama dengan 0,5 Newton per meter. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada yang ingin bertanya, Ibu kasih soal ya, berkelompok. Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh. Nanti perwakilan setiap kelompoknya maju ya, satu orang. Oke, sudah ya. Sudah bisa kan? Oke, perwakilannya boleh maju. Ayo. Ayo.
Baik. Pada nomor 1 itu ada gambar anak berenang. Nah, soalnya itu apa yang menyebabkan anak ini dapat terapung? Kaitkan dengan materi yang kita bahas hari ini. Nah, hasil diskusi kami itu anak tersebut dapat mengapung karena pakaian yang dikenakan berbahan silk menambah pengaruh tegangan permukaan zat cair yang cukup besar saat di kolam renang. Oke. Hasil diskusi kami dengan soal mengapa gelembung sabun itu berbentuk bulat. Jadi, gelembung sabun berbentuk bulat dikarenakan gaya tarik antar molekul sabun itu sejenis cukup tinggi atau tegangan permukaannya itu tinggi, sehingga gaya tarik antar molekul tersebut tidak memungkinkan terjadinya pembentukan sudut. Mengapa pakaian yang direndam dengan air panas dan sabun akan lebih bersih? Merendam cucian dengan air panas dan sabun menyebabkan tegangan permukaan air kecil, sehingga mampu mengikat kotoran yang menempel pada pakaian. Baiklah, soal yang keempat. Pada peristiwa tegangan permukaan diketahui gaya tegang 4 Newton. Jika panjang permukaannya 20 cm, maka besar tegangan permukaannya adalah, nah dari soal tadi diketahui kalau F sama dengan 4 Newton dan L sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Jadi berdasarkan rumus yang sudah diberikan Ibu tadi, di mana gamma sama dengan F per L. Jadi dimasukkan saja nilainya, gamma sama dengan 4 per 0,2 sama dengan 20 Newton per meter. Jadi besar tegangan permukaannya adalah 20 Newton per meter. Oke, untuk jawabannya benar semua ya. Kita kasih A+ dulu. Oke, silakan duduk. Selanjutnya Ibu ada kuis di mana siapa cepat jawab dia dapat dilan ya. Siap-siap ya, Ibu sebut Ibu sebut soalnya dulu ya, baru jawab. Apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan? 1, 2, 3. Yang C, gaya tarik-menarik antara molekul di permukaan zat cair. Benar nggak? Kita lihat ya. Benar. Dilan. Nah, mau lagi? Yo, 1, 2, 1, 2, belum 3, 1, 2, belum 1, 2, 3. Dea. Untuk Nadia dipersilakan. Yang D, Bu, naiknya minyak tanah pada sumbu kompor. Oke, kita lihat benar nggak ya? Wah, benar nih. Baiklah, berakhir kuis ini berarti berakhir juga pembelajaran kita pada materi mengenai tegangan permukaan. Ada yang mau bantu Ibu menyimpulkan? Tadi Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu tegangan permukaan terjadi karena adanya gaya tarik menarik antar molekul di permukaan zat cair yang tidak seimbang, sehingga membentuk gaya yang membuat permukaan zat cair bertindak seperti selaput elastis. Fenomena ini dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Najesi. Berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk belajar materi selanjutnya, yaitu mengenai materi viskositas. Ibu mohon maaf bila ada tutur kata Ibu yang salah. Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.